close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Iqbal Maulana dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Universitas Pancasakti, Bekasi. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yakni dengan tema kapasitas, produktivitas, sumber daya manusia, dan ekonomi. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia yang meliputi bukanlah terbatas pada tenaga ahli, tenaga pendidik, ataupun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan suatu pihak untuk mencapai tujuan-tujuannya. SDM di sini yang dimaksud berarti adalah tidak hanya tenaga ahli atau tenaga pendidik atau tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yang kita lakukan. Selanjutnya, kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia itu apa? Kapasitas sumber daya manusia itu adalah kompetensi individu di dalam suatu kelembagaan yang mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kapasitas di sini dalam sumber daya manusia itu adalah setiap kemampuan individu atau lembaga agar tugas dan fungsinya bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, cara meningkatkan sumber daya manusia atau yang di sini adalah kapasitas sumber daya manusia. Yang pertama yakni mengadakan program latihan. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya adalah mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produksi. Selanjutnya adalah meningkatkan sikap kepemimpinan. Jadi agar sumber daya manusia ini meningkat, kita harus melakukan beberapa hal di atas. Selanjutnya, apa itu produktivitas sumber daya manusia? Produktivitas adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas suatu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam volume atau per hari per orang. Jadi produktivitas itu adalah sesuatu yang dapat kita ukur. Jadi hasil dari proses pekerjaan. Berapa banyak hasil yang kita peroleh dalam suatu waktu tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tersebut. Antara lain yang pertama adalah perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi ini tentunya salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas, karena sosial dan ekonomi selalu berubah-ubah, makanya berpengaruh kepada produktivitas. Yang selanjutnya adalah pemerintah dan infrastruktur. Pemerintah dan infrastruktur juga berpengaruh menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya, perencanaan dan teknologi. Perencanaan ini menjadi faktor penting karena perencanaan yang baik akan menjadikan hasil yang baik juga. Selanjutnya, bahan baku dan bahan bakar. Bahan baku dan bahan bakar ini tentunya menjadi sebagian yang mempengaruhi produktivitas itu, karena kita sangat membutuhkan bahan baku dan bahan bakar yang ada. Dan selanjutnya adalah model manajemen. Ini sama aja seperti perencanaan. Jadi bagaimana kita bisa mengatur atau merencanakan
sebuah produktivitas agar menjadi lebih efisien. Selanjutnya, manfaat pengukuran produktivitas. Hal ini ada beberapa cara untuk mendapatkan manfaat dari pengukuran produktivitas. Antara lain, yang pertama, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, sebagai evaluasi perkembangan dan efektivitas dari perkembangan terus-menerus. Yang selanjutnya, memperbaiki cara kerja dan memperbaiki cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang selanjutnya, memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja di tahun ke tahun. Jadi penting sekali untuk kita dapat bisa mengukur produktivitas dalam sumber daya manusia ini. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dari semua pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa pentingnya kita mengetahui kapasitas dan produktivitas sumber daya alam yang ada agar kita bisa mengevaluasi dan mengetahui seberapa besar produktivitas yang dapat kita capai agar sumber daya yang kita miliki dapat kita gunakan semaksimal dan seefisien mungkin. Jadi, gunakanlah apa yang kita miliki dengan baik agar tidak tersia-siakan. Oke, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan.